Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk hari ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Peradaban Sejarah Islam dengan dosen pengampu Ibu Nelly Hidayah MA. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Dia digelar oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, yang merupakan Abu itu artinya bapak, sedangkan Bakar yang bermakna awal mula. Kenapa awal mula? Karena beliau itu pertama sekali laki-laki yang masuk Islam, pertama sekali yang menerima ajaran Islam dan percaya kepada Rasulullah SAW. Beliau pula lah yang yakin tanpa ragu tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, dan beliau itu lahir setelah 2 tahun Rasulullah SAW lahir. Masa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu mendapatkan konflik perdebatan antara dua umat Islam, yaitu Islam Sunni dan Islam Syiah. Islam Syiah itu beranggapan bahwa yang layaknya menggantikan Rasulullah setelah wafat yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muslim Sunni beranggapan bahwa tidak ada yang layak menggantikan Rasulullah SAW. Abu Bakar menjadi khalifah itu mendapat tantangan dari kaum saat itu, namun para pemuka pada masa itu beranggapan yang layak menjadi khalifah penerus Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan alasan pada masa Rasulullah SAW sakit, Rasulullah meminta Abu Bakar As-Siddiq secara langsung untuk memimpin sholat pada saat Rasulullah sakit. Jadi pada masa itu pemimpin-pemimpin beranggapan itu adalah isyarat bahwa penerus setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali konflik yang terjadi, salah satunya yaitu banyaknya kaum muslimin yang murtad, yang merasa bahwa setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada lagi Islam itu sudah musnah. Lalu banyaknya timbul nabi palsu. Umat Islam dari saat itu terpecah belah. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus kepada Khalid bin Walid untuk memimpin rombongan perang untuk pergi ke negeri Syam. Pencapaian yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu pemberangkatan rombongan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Pemberangkatan ini sebenarnya mendapat tantangan dan protes dari para sahabat. Mereka mengusulkan agar dia membatalkan pemberangkatan pasukan Usamah. Para sahabat melihat kabilah-kabilah yang murtad di tengah menyusun gerakan untuk menyerang Madinah. Maka itu diperlukan kekuatan besar untuk mengamankan kota Madinah. Usamah bin Zaid pun yang saat itu sedang berada di Jurf mengutus Umar bin Khattab kepada Abu Bakar agar diizinkan kembali ke Madinah dengan alasan yang sama, namun Abu Bakar menolak usulan tersebut. Yang kedua itu pencapaian melawan orang-orang murtad dan orang-orang pembangkang zakat. Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, orang-orang muslimin,
orang-orang pada saat itu beranggapan bahwa setelah Rasul wafat ini zakat itu tidak diwajibkan lagi. Lalu strategi yang digunakan oleh Abu Bakar dengan membagi pasukan dalam perang Riddah terbukti berhasil. Perang melawan kemurtadan pun dapat diakhiri pada 18 Maret 633 dengan kemenangan umat Islam. Dengan padamnya pemberontakan dari suku-suku pembangkang, Abu Bakar menjadi penguasa seluruh jazirah Arab. Perang Ridho menjadi kemenangan politik dan militer terbesar Abu Bakar, yang kemudian semakin memperluas daerah kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq. Pencapaian yang ketiga yaitu Perang Yamamah. Perang Yamamah itu pemberontakan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi pada 632 Masehi atau 12 Hijriah. Perang Yamamah itu pertempuran yang terjadi termasuk pada Arab Saudi. Ini yang melibatkan pasukan Abu Bakar As-Siddiq melawan orang yang mengaku nabi. Padahal setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada lagi nabi selain beliau. Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Seperti yang diterangkan dalam hadis, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, dan saya penutup dari nabi yang tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Abu Daud. Pencapaian yang keempat yaitu permulaan perang Yarmuk pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Khalid baru saja sampai di Syam setelah melakukan perjalanan 18 hari. Maka bergabunglah kaum muslimin hingga sampai mencapai 26.000 personil. Dia kemudian mengatur pasukannya dan membaginya dalam beberapa divisi. Pertempuran ini terjadi di sebuah pinggiran sungai Yordania yang disebut dengan Yarmuk. Maka berkecamuklah perang dengan sangat sengitnya. Pada masa perang sedang berkecamuk dengan sangat sengitnya, datang kabar bahwa Khalifah Abu Bakar meninggal dunia dan Umar menjadi penggantinya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumaidil akhir tahun 13 Hijriah 634 Masehi. Lalu pencapaian yang kelima pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah penghimpunan Al-Quran 12 Hijriah atau 633 Masehi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih bahwa Zaid bin Thabit berkata, saya diberitahu oleh Abu Bakar tentang korban perang Yamamah. Ketika aku menghadapnya, Umar sudah berada di tempat Abu Bakar. Beliau berkata, hai Zaid, Umar datang kepadaku menyampaikan berita tentang perang Yamamah yang sangat dahsyat dan mengorbankan banyak qari Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga dia khawatir peperangan ini akan memusnahkan para qari yang berada di daerah-daerah, yang berarti pula menghilangkan sebagian besar Al-Quran. Umar mengusulkan agar aku mengeluarkan perintah untuk menghimpun Al-Quran. Itulah peradaban Islam pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Cukup sekian, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.